Sekarang kita akan memperhatikan beberapa tokoh berbicara tentang tokoh lainnya. Kita mulai dari tokoh pertama yaitu Mrs. Harum yang membicarakan tentang Siti. I'm very proud of Siti. Now she can help me with the housework before she goes to school. She can get up early herself. Artinya, I'm very proud of Siti. Saya sangat bangga dengan Siti. Now, sekarang, she can, dia bisa help me, membantuku with the housework, dengan pekerjaan rumah. Bukan pekerjaan rumah PR yang dikasih ibu guru di sekolah ya, tapi pekerjaan rumah seperti menyapu, menyiapkan makanan, dan lain-lain. Kalau PR yang dikasih ibu guru namanya homework. Oke, kita lanjut lagi. Before she goes to school, sebelum ia berangkat ke sekolah. She can get up early herself, dia bisa bangun pagi sendiri. Jadi, Mrs. Harum ini bangga sekali dengan Siti karena dia bisa membantu pekerjaan rumah dan juga bisa bangun pagi sendiri tanpa dibangunin. Jadi, according to Mrs. Harum, menurut Mrs. Harum, pertama, Siti can help her with housework before she goes to school, and she can get up early herself. Nah, sekarang Rani kepada Yuli dan Tono. Yuli and Tono can make fried rice and they can fry the egg nicely. They can also serve fried rice beautifully with tomatoes and celery. Artinya, Yuli dan Tono can make fried rice, bisa membuat nasi goreng. And they can fry, dan mereka bisa menggoreng the egg, telur, nicely, dengan bagus. They can also, mereka juga bisa serve, menyajikan fried rice, nasi goreng, beautifully, dengan cantik, with tomatoes, dengan tomat, and celery, dan daun seledri. Jadi, Rani mengatakan bahwa Yuli dan Tono bisa membuat fried rice, nasi goreng, dan juga menggoreng telur. Mereka bisa menyajikan nasi goreng yang cantik dengan menggunakan tomat dan juga daun seledri. So, according to Rani, menurut Rani, Yuli and Tono, first, yang pertama, can make fried rice. Second, yang kedua, can fry the egg nicely. And third, yang ketiga, can serve fried rice beautifully with tomatoes and celery. Selanjutnya ada Mr. Adnan kepada murid-muridnya. Mr. Adnan berkata, "It is usually not easy to speak English loudly and clearly, but I'm happy that many of you can do it well. Adi still makes mistakes, but he can read his story loudly." Artinya, it is usually not easy. Itu biasanya tidak mudah to speak English, untuk berbicara dalam bahasa Inggris, loudly dengan keras, and clearly dan dengan jelas. But, tetapi, I'm happy, saya senang, that many of you, bahwa banyak dari kalian can do it well, dapat melakukannya dengan baik. Adi still makes mistakes. Adi tetap membuat kesalahan. But, tetapi, he can, dia bisa read his story, membaca ceritanya loudly, dengan keras. Jadi, menurut Mr. Adnan, berbicara bahasa Inggris dengan keras dan juga jelas itu tidaklah mudah, tapi banyak dari muridnya yang bisa melakukan dengan baik, kecuali Adi. Adi masih membuat beberapa kesalahan, namun ia bisa membaca ceritanya dalam bahasa Inggris dengan suara yang keras.
Kita bisa simpulkan bahwa according to Mr. Adnan, menurut Mr. Adnan, first, yang pertama, many students can speak English loudly and clearly. Second, pendapat yang kedua, Mr. Adnan mengatakan bahwa Adi still makes mistakes, but he can read his story loudly. Adi tetap membuat beberapa kesalahan, tapi ia bisa membaca ceritanya dengan keras. Denata kepada Fatima. Denata mengatakan, Fatima always speak softly, but when she sings, she can sing very loudly. Fatima selalu speak softly, berbicara dengan lembut. But when she sings, namun ketika dia bernyanyi, she can sing very loudly. Dia bisa menyanyi dengan keras. So, according to Denata, Fatima can sing very loudly. Menurut Denata, Fatima bisa bernyanyi dengan suara yang keras. Even though, walaupun, Fatima always speak softly. Fatima selalu berbicara dengan lembut. Mrs. Fauzia kepada murid-murid. Birds can fly because they have wings. We don't have wings, so we cannot fly. But we can make planes. With a plane, we can fly very high and go to far places. Artinya, birds can fly. Burung bisa terbang because they have wings. Karena mereka memiliki sayap. We don't have wings. Kita tidak memiliki sayap. So, we cannot fly. Jadi, kita tidak bisa terbang. Tapi, we can make planes. Kita bisa membuat pesawat. With a plane, dengan pesawat, we can fly. Kita bisa terbang very high, sangat tinggi, and go, dan pergi, to far places, ke tempat-tempat yang jauh. So, according to Mrs. Fauzia, first, pertama, birds can fly because they have wings. Second, yang kedua, we cannot fly because we don't have wings. Third, yang ketiga, we can make planes. Kita bisa membuat pesawat. And fourth, dan yang keempat, we can fly very high and go to far places with a plane. Kita bisa terbang yang tinggi dan juga jauh dengan menggunakan pesawat terbang. Selanjutnya, Mr. Randy kepada murid-murid. We cannot swim across the sea, but with a boat or a ship, we can go to other islands. Artinya, we cannot swim. Kita tidak bisa berenang across the sea, menyeberangi lautan. Tetapi, with a boat or a ship, dengan sebuah perahu ataupun kapal, we can go. Kita bisa pergi to other islands, ke pulau-pulau lainnya. So, according to Mr. Randy, menurut Mr. Randy, we cannot swim across the sea. Kita tidak bisa menyeberangi lautan. Dan yang kedua, we can go to other island with a boat or a ship. Kita bisa pergi ke pulau yang lainnya dengan menggunakan kapal ataupun perahu. Mrs. Gracia kepada murid-murid. The text is long and there are many new words in it. It is not easy to read, but you can work together. If you do it together, I'm sure you can understand it easily.
Artinya, the text is long. Teksnya panjang. And there are many. Dan ada banyak new words, kata-kata baru in it, di sana. It is not easy to read. Itu tidak mudah untuk dibaca. But, tetapi, you can work together. Kalian bisa bekerja sama. If you do it together, jika kalian melakukannya bersama, I'm sure you can understand it easily. I'm sure, saya yakin, kamu bisa understand it, mengerti itu easily, dengan mudah. So, according to Mrs. Gracia, menurut Mrs. Gracia, first, yang pertama, we can work together. Kita bisa bekerja sama. And second, dan yang kedua, we can understand it easily if we do it together. Kita dapat mengerti dengan mudah jika kita mengerjakannya bersama-sama. Yang selanjutnya yaitu ada Widi yang mengatakan kepada orang lain. Widi berkata, "My nephew Anton is only 2 years old, but he is smart. He can go up the stairs himself. He can also go down easily too." Artinya, my nephew, Anton keponakan saya, is only 2 years old. Hanya berusia 2 tahun. But he is smart, tetapi dia pintar. He can, dia bisa, go up, naik, the stairs, tangga, himself, dengan sendirinya. He can also, dia juga bisa, go down, turun, easily, dengan mudah. Jadi, according to Widi, menurut Widi, Anton can go up the stairs himself. Anton bisa naik tangga sendiri. Lalu, he can also go down easily. Dia juga bisa turun, maksudnya turun tangga. Easily, dengan mudah. Nah, sekarang kita coba latihan ya. Kita akan coba membuat pendapat terhadap orang lain. Seperti yang baru saja kita baca sebelumnya. Ada Mrs. Harun kepada Siti, ada Denata kepada Fatima. Nah, sekarang kalianlah yang berpendapat terhadap orang lain. Bisa jadi itu adalah teman kamu, atau sahabat kamu, atau keluarga kamu. Perhatikan tabelnya dengan baik ya, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja tabel tersebut. Baiklah, sekarang kita mulai dari contoh yang pertama. Pada kolom name, kalian tulis nama orang yang ingin kalian deskripsikan. Misalnya yang nomor 1 ini namanya Wina. Berarti saya akan mendeskripsikan Wina. Lalu di sini ada tulisan English. Pada kolom ini kita tulis pendapat kita tentang Wina dalam berbahasa Inggris. Kita tulis kira-kira apa aja yang bisa ia lakukan ataupun yang tidak ia bisa lakukan terhadap bahasa Inggris. Misalnya, kita tahu bahwa dia bisa membaca cerita. Jadi kita tulis read story. Dia juga bisa answer question, menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. Lalu ada not ask question, berarti dia tidak bisa bertanya dalam bahasa Inggris. Lalu di kolom selanjutnya yaitu music, sport, dan housework, sama ya kita lakukan seperti kolom English tadi, kita berpendapat apakah Wina bisa melakukan ataupun tidak bisa melakukan hal yang berkaitan dengan music, sport, ataupun housework. Pada kolom others, ini adalah informasi tambahan. Jadi kalau kalian mengetahui sesuatu yang lain selain English, music, sport, dan housework, kalian bisa mengisi pada kolom others. Nah, setelah kita mengisi kolomnya seperti tabel ini, kita akan coba untuk membuat kalimat.
Sekarang kita coba buat kalimatnya ya. Nah, kan kita sudah tahu kalau Wina ini bisa melakukan banyak hal. Jadi kita akan memulai kalimatnya dengan Wina can do many things. Wina bisa melakukan banyak hal. Nah, setelah itu baru deh kita bisa mulai untuk mendeskripsikan apa saja yang bisa Wina lakukan ataupun tidak bisa ia lakukan. Sekarang saya baca dulu ya, setelah itu akan saya artikan. Sambil saya bacakan, kalian perhatikan tabelnya ya. Wina can do many things. She can read English stories, she can answer questions, but she cannot ask questions in English. She is also good at music. She can play flute, she can sing too, she can sing English songs and folk songs, she can swim and run, but she cannot play basketball. She does them regularly. She can fry eggs and bananas. She can cook rice too. She has 2 hobbies. She can knit. She can also draw pictures. Nah, jadi yang di dalam tabel itu kita buat menjadi satu kalimat. Karena sekarang kita sedang belajar tentang apa yang bisa kita lakukan dan tidak bisa kita lakukan, maka kita tambahkan kata-kata can yang artinya bisa, ataupun cannot dan can't yang artinya tidak bisa. Sekarang kita artikan ya. Wina can do many things. Wina bisa melakukan banyak hal. She can read English stories. Dia bisa membaca cerita bahasa Inggris. She can answer question. Dia bisa menjawab pertanyaan. Tetapi, she cannot, dia tidak bisa, ask, bertanya, question, pertanyaan, in English, dalam bahasa Inggris. She is also, dia juga, good, bagus, at music, dalam bermusik. She can play flute, dia bisa memainkan flute. She can sing too, dia bisa bernyanyi juga. She can sing English songs. Dia bisa bernyanyi lagu-lagu bahasa Inggris and folk songs dan lagu-lagu rakyat. Maksudnya lagu-lagu daerah ya. She can swim. Dia bisa berenang and run, berlari. But she cannot, tapi dia tidak bisa play basketball, bermain bola basket. She does them regularly. Ia melakukan semua itu secara teratur. She can fry eggs. Dia bisa menggoreng telur and bananas dan pisang. She can cook rice. Dia bisa memasak nasi too juga. She has 2 hobbies. Dia memiliki 2 hobi. She can knit. Dia bisa merajut. She can also draw pictures. Dia juga bisa menggambar. Sekarang giliran kalian mendeskripsikan orang lain yang kalian kenal. Cobalah isi tabel informasinya terlebih dahulu. Tuliskan apa saja yang bisa orang tersebut lakukan dan apa saja yang tidak bisa orang tersebut lakukan. Kalian bisa mengubah dan menambah bidang ataupun kategori selain dari English, music, sport, dan housework tadi. Misalnya kalian mau mengubah music menjadi tarian, dance. Maka nanti kalian tulis jenis tarian apa yang bisa ataupun tidak bisa orang itu lakukan. Setelah kalian selesai mengisi tabelnya, cobalah buat kalimat dari informasi yang kalian ketahui tersebut. Kalau kalian nggak tahu bahasa Inggrisnya, cobalah untuk membuka kamus kalian, atau kalian juga bisa bertanya kepada orang lain. Setelah tahu bahasa Inggrisnya, diingat terus ya kosakatanya, jangan dilupain.